Oke, apa kabar semuanya? Baik, baik ya. Yuk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita akan belajar tentang pertidaksamaan ya. Oke, pertidaksamaan ini sebenarnya dulu zaman kita SD, kalian yang SD ya. Saya mah nggak pernah SD, saya mah langsung jebrol langsung SMA ya. Sini, kita akan belajar pertidaksamaan. Pertama, kita akan mengawali dengan pendahuluan yang gampang dulu deh. Kita awali dengan yang namanya garis bilangan nih. Kita ingat sedikit tentang garis bilangan. Ingat nggak nih yang seperti ini nih? Ya, ini ada garis bilangan yang tengah-tengahnya itu nol ya. Ini nol, di sini satu, di sini dua, di sini tiga, dan seterusnya. Oke, kalau di sini min satu, di sini min dua, di sini min 3 dan seterusnya. Semakin ke kanan, semakin ke kanan nilainya semakin besar. Gitu ya. Semakin ke kiri, semakin ke kiri nilainya semakin kecil. Ya, semakin ke kanan semakin besar, semakin ke kiri semakin kecil. Oke, ini dasar yang pertama yang harus kalian tahu, gitu ya. Terus berikutnya, yuk menerjemahkan dari garis bilangan menjadi pertidaksamaan. Seperti ini yuk. Belajar menerjemahkan dari garis bilangan menjadi pertidaksamaan. Misalnya kalian punya seperti ini, saya bikin garis bilangan. Oke, sip. Terus saya punya angka di sini misalnya. Oke, angka 3. Gitu ya. Terus saya bikin seperti ini misalnya. Oke. Oke, berarti ini kalau kalian punya tanda seperti ini artinya 3 ke kanan, berarti lebih besar dari 3. Berarti artinya dimaksud itu adalah nanti daerahnya daerah di sebelah sini nih. Ini daerah di kanannya 3. Berarti artinya kalau kalian menerjemahkan seperti ini X ya, X nilai yang dimaksud itu lebih besar sama dengan 3, lebih besar atau sama dengan 3. Lihat. Kalau di sini lingkarnya tertutup seperti ini, bulat seperti tertutup, ini harus kasih tanda sama dengan. Beda kalau seandainya seperti ini. Saya bikin lagi nih. Misalnya saya bikin lagi. Seperti ini. Sip. Terus saya bikin lagi. Ini misalnya dari sini, sini. Oke, sebentar dari sini ke sini. Terus ke sini. Oke, ke kiri ya. Bikin ke kiri. Di sini angkanya misalnya min 2. Saya bikin min 2. Min 2. Tapi di sini lingkarannya nggak penuh, tapi lingkarannya bolong. Gitu ya. Lingkarannya bolong. Kalau ke kanan itu lebih besar, kalau ke kiri lebih kecil. Berarti nanti ini X-nya adalah lebih kecil, nggak ada sama dengannya. Kenapa? Karena di sini bolong, gitu ya. Lebih kecil dari min 2. Gitu ya. Oke, ini berarti yang diarsir yang mana? Ya ini, daerah sini. Gitu ya. Sip. Kalau seandainya nanti saya punya lagi seperti ini misalnya. Oke, punya gini. Sorry, pakai yang putih aja, putih. Ya. Terus saya punyanya garisnya gini. Sini, sini. Gitu ya. Terus di sini misalnya bolong. Sorry. Di sini lingkarannya bolong. Ini bolong. Di sini bulat. Ini dia, gitu ya. Ini bolong, ini bulat. Di sini misalnya min 1, di sini 3. Terus yang diarsir mana? Yang diarsir sini dia. Oke. Gitu ya. Dari min 1 sampai 3. Jadi bikinnya X-nya itu antara X-nya itu di tengah-tengah antara min 1 sampai 3. Berarti kalau dibikin min 1 lebih kecil, nggak pakai sama dengan ya, karena bolong. X lebih kecil sama dengan 3. Karena bulat berarti pakai sama dengan, gitu ya. Sip. Ini cara membaca daerah arsiran nih ya. Yang kedua yang perlu diperhatikan adalah kalian menerjemahkan dari pertidaksamaan, dari beberapa pertidaksamaan menjadi daerah himpunan penyelesaian. Contohnya gini, daerah dari daerah atau HP dari misalnya saya punya gini yuk.
X lebih besar dari 1. Terus ada lagi X lebih besar dari 2. Terus ada lagi X lebih kecil sama dengan 5. Gitu ya. Daerahnya gimana gitu ya. Daerahnya gimana? Kalian bikin, lihat, perhatikan, saya bikin garis bilangan. Nah, saya bikin garis bilangan seperti ini. Oke, yang pertama X lebih besar dari 1. X lebih besar dari 1. Misalnya di sini angka 1. Nah, di sini angka 1 misalnya ya. Angka 1. Oke, bolong ya. Bolong. Nah, angka satunya karena nggak ada sama dengannya. 1. Lebih besar berarti kemana? Ke kanan ya. Berarti kalau dibikin, nah, garisnya gini. Ini ke sini lebih besar dari 1. Ah, ini dia ya. Ini lebih besar dari 1. Terus lanjutin yang ini. X lebih besar dari 2. Oke, seandainya ini saya kasih sama dengan deh. Nah, gitu ya, saya kasih sama dengan biar beda ya. Kita tulis angka 2 di mana kira-kira di sini ya. Angka 2 bulat penuh. Nah, angka 2 lebih besar dari 2 berarti daerahnya di kanannya. Oke, daerahnya di kanannya. Jadi kalau kita gambar, oke, kita gambar seperti ini. Ah, ini dia ya. Berarti ini daerahnya. Oke, di kanannya juga. Satu lagi, X lebih kecil sama dengan 5. Ah, 5 kira-kira di sini ya. 5 di sini deh. Oke, gitu ya. Penuh ya bulatannya ya, karena ada sama dengannya sini 5. Lebih kecil berarti ke kirinya. Nah, kalau ke kiri berarti panahnya ke kiri. Bikin seperti ini. Oke. Oke, sip. Oke, gitu ya. Ini lebih kecil dari 5. Daerah yang tertutup yang kena 3 kali ya, artinya pas lebih besar daripada 1 daerahnya kena atau memenuhi, daerah lebih besar dari 2 memenuhi, dan lebih kecil dari 5 memenuhi. Daerah yang selalu tertutup daerah mana coba? Nah, sini. Ya, daerah sini kan ya. Ini daerahnya. Jadi kalau saya arsir, inilah daerahnya. Daerah sini nih. Nah, di sini nih. Ya, di sini. Paham ya? Ini daerahnya selalu kena ya. Lebih besar daripada 1 kena, lebih besar daripada 2 kena, lebih kecil sama dengan 5 juga kan kena. Jadi kalau saya blok jadi gini. Nah, daerahnya ini dia. Ya, sini juga ikut nggak apa-apa sih. Nah, ini daerahnya. Jadi artinya daerahnya apa? Dari 2 sampai 5. Jadi yang dimaksud dari ini, pada tidak sama yang di atas ada 1, 2, 3 ini bisa diterjemahkan dari 1 jadi 1 ya, dari 2 sampai 5. Jadi gini, 2 lebih kecil sama dengan X lebih kecil sama dengan 5. Inilah daerah penyelesaiannya atau himpunan penyelesaiannya gitu ya. Sip. Jadi dari 1, 2, 3 pertidaksamaan bisa jadi 1 ini gitu ya. Sip, paham? Pahamnya? Nah, yang belum ngerti ulangi lagi, yang sudah lanjut. Oke, yuk, sip, dadah, see you.